Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Rizky Pratama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan subnetting VLSM dengan jaringan topologi yang sudah disediakan. Jadi kita breakdown terlebih dahulu, apa sih subnetting VLSM itu? Jadi tadi saya sempat bertanya kepada AI, subnetting VLSM atau variable length subnet mask adalah teknik yang digunakan dalam jaringan komputer untuk melokasikan alamat IP dengan lebih efisien. Jadi apa sih bedanya dengan subnetting tradisional atau subnetting biasanya? Jadi kalau subnetting tradisional atau fixed length subnetting adalah metode di mana semua subnet dalam satu jaringan menggunakan subnet mask yang sama. Ini berarti setiap subnet memiliki jumlah host yang sama terlepas dari kebutuhan aktualnya. Jadi semisal kita menggunakan subnetting tradisional pada jaringan ini. Jaringan ini terdapat 4 buah blok subnet atau 4 buah ruangan ya, 4 buah segmen. Kalau kita lihat di tabel CIDR, 4 buah segmen itu dapat dipakaikan untuk prefix /26. Yang dimana /26 ini terdapat 62 user yang dapat digunakan. Kalau kita lihat lagi di sini, 62 user itu memang cukup untuk ruang operasional. Tapi untuk ruang training dia kurang, untuk ruang marketing dia berlebihan, dan ruang admin juga berlebihan. Untuk mengatasi IP yang berlebihan atau IP yang kurang tersebut, kita dapat menggunakan teknik subnetting VLSM, yang dimana teknik subnetting VLSM itu sendiri adalah teknik subnetting yang memungkinkan penggunaan subnet mask yang berbeda untuk setiap subnet, sehingga kamu bisa mengalokasikan jumlah alamat IP sesuai dengan kebutuhan masing-masing tiap ruangan tanpa adanya pemborosan. Jadi langsung aja kita lakukan subnetting VLSM untuk jaringan ini. Oke, tadi saya sudah menjelaskan apa sih itu teknik subnetting VLSM, apa itu teknik subnetting tradisional, apa perbedaannya, dan bagaimana cara penggunaannya. Langsung saja kita kerjakan soal yang sudah disediakan. Jadi kita baca terlebih dahulu soalnya. Dalam topologi berikut memiliki 4 buah ruangan, yang dimana setiap ruangan memiliki perangkat dengan jumlah yang berbeda-beda. Jadi dalam konteks soal ini kita memiliki IP address 192.168.1.0/24. Lalu kita ingin membuat setiap ruangan itu tidak berada di satu jaringan. Jika kita perlu yang namanya subnetting untuk membagi satu jaringan menjadi beberapa jaringan untuk masing-masing ruangan berdasarkan kebutuhan IP untuk perangkat. Jadi menurut pemahaman saya, soal tersebut itu menyuruh kita untuk membagi IP 192.168.1.0/24 menjadi 4 buah segmen, yang dimana segmen-segmen tersebut berada dalam jaringan yang tidak sama atau jaringan yang berbeda. Untuk mengerjakan soal ini sih gampang aja, kalian tinggal menggunakan teknik VLSM. Jadi untuk menggunakan teknik VLSM, yang pertama yang harus kita lihat adalah ruangan mana atau segmen mana yang menggunakan IP paling banyak atau membutuhkan jumlah host yang paling banyak. Dapat dilihat di sini ruang training terdapat 126 user, ruang operasional 62 user, ruang admin 14 user, ruang marketing 6 user. Langsung saja kita kerjakan. Di sini saya menggunakan Excel. Kita tulis dulu tadi ruang training 126 user. Di sini 62 user untuk ruang operasional, ruang admin 14, dan ruang marketing 6 user. Selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah memilih subnet mask yang sesuai dengan jumlah host yang telah ditentukan. Jadi kalau untuk 126 yang paling mendekati adalah prefix /25. Kita masukkan di sini /25. Untuk 62 yang paling mendekati adalah /26 dengan jumlah 64. Untuk 14 yang paling mendekati adalah 128. Dan untuk 6 user yang paling mendekati adalah
129, prefix 29. Selanjutnya, increment atau jumlah host. Increment ini digunakan untuk mencari network address nantinya. Jadi apa sih increment? Increment itu kita isikan saja dengan jumlah host, jumlah total host ya. 125 memiliki 128, 126 memiliki 64, 128 terdapat 16, dan yang terakhir 129 terdapat 8 buah host. Oke, selanjutnya adalah mencari network address. Dapat kita ketahui IP yang diberikan oleh soal tadi adalah 192.168.1.0/124. Jadi untuk network address ruang training adalah 192.168.1.0. Selanjutnya untuk ruang operasional 192.168.1 ditambahkan dengan 128. Jadi 0 tambah 128 adalah 128. Selanjutnya untuk ruang admin adalah 192.168.1.192. Untuk ruang marketing adalah 192.168.1.168.208. Dan sekali lagi untuk mencari broadcast pada ruang marketing adalah 192.168.1.216. Jadi selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah mencari host pertama. Untuk mencari host pertama, caranya adalah network address ditambahkan dengan 1. Jadi untuk ruang training, host pertamanya adalah 192.168.1.1. Untuk ruang operasional 192.168.1.129. Untuk ruang admin 192.168.1.193. Untuk ruang marketing 192.168.1.209. Jadi setelah host pertama ditemukan untuk keempat ruangan tersebut, selanjutnya yang harus kita cari adalah broadcast terlebih dahulu. Kenapa sih broadcast? Kenapa nggak host terakhir terlebih dahulu? Jadi kita mencari broadcast terlebih dahulu agar terdapat kemudahan. Jadi caranya adalah seperti ini. Untuk mencari broadcast, itu caranya mengurangi network address dari blok subnet selanjutnya. Jadi blok subnet selanjutnya adalah milik ruang operasional. Jadi hasilnya adalah 1.127. Host terakhirnya tinggal kita kurangi 1.1.126, yang dimana host terakhir atau range-nya ini bersesuaian dengan jumlah IP yang kita butuhkan di ruang training, yaitu 126 IP address. Selanjutnya untuk ruang operasional 192.168.1.191, selanjutnya 192.168.1.190. Untuk ruang admin 192.168.1.207, 192.168.1.206. Selanjutnya untuk ruang marketing, yaitu ruang yang terakhir adalah 216 dikurang 1, jadi 192.168.1.215. 192.168.1.214. Oke, yang terakhir subnet mask prefix 25. Subnet masknya adalah segini, kita copy aja. Untuk prefix /26, subnet masknya adalah 192. Untuk prefix /28, prefixnya 240. Dan yang terakhir /29, prefix /29, subnet masknya adalah 248. Jadi setelah kita melakukan subnetting, dapat kita lihat tidak ada IP yang terbuang secara sia-sia. Dapat kita lihat dari ruang training dari 1 sampai 126 itu IP-nya pas, dari 129 ke 190 itu IP-nya juga pas untuk ruang operasional, 193 ke 206 juga pas untuk 14, 209 sampai ke 214 itu juga pas untuk ruang marketing. Jadi kalau sudah subnetting, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengalokasian IP pada topologi yang sudah kita siapkan tadinya. Untuk pengalokasian IP yang harus kita ingat hanyalah host pertama, host terakhir, network, dan juga subnet masknya. Kita kasih warna saja di sini kuning. Pengalokasian pertama di sini saya akan mengalokasikan untuk ruang training terlebih dahulu. Dapat kita lihat untuk ruang training itu range-nya dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.216.
langsung saja kita alokasikan. Jadi yang pertama adalah 192.168 ini diganti 18, 192.168 1.1. Oke, selanjutnya 192.168 1.3 ini 128, default gateway nya 192.168 1.1. Copy saja. Selanjutnya link 8 default gateway nya 1. Oke, mungkin pengamatan IP ini bakalan saya skip ya, sampai semuanya sudah memiliki alamat IP. Oke, di sini saya sudah selesai melakukan pengamatan IP address-nya beserta juga gateway-nya. Selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah melakukan pengetesan ping kepada gateway. Oke, on ping 192.168.1.93 sudah PTL. Selanjutnya ping 192.168.209 dan PTL juga. Ping 192.168.1.129. Yang terakhir adalah 192.168.1.1. Oke, sudah selesai ya. Masalahnya juga sudah terpecahkan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.